Baik, kita melanjutkan kembali pembahasan berikutnya terkait dengan provisi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, yaitu environmental liability. Sekarang ada salah satu bentuk provisi lainnya yang merupakan dalam tanda kutip sebuah kewajiban yang memang kita akui sebagai kewajiban. Nah, kondisinya memang sedikit berbeda pada case yang sekarang, namanya adalah onerous contract provision. Jadi sebetulnya kita baca dulu definisinya, nanti saya coba jelaskan. Onerous itu sebuah kewajiban, ya sebuah kewajiban ataupun sebuah keharusan. Itu yang menyebabkan dia sifatnya menjadi liability, ya. Karena ada definisi, ada term kewajiban ataupun suatu keharusan. Onerous contract is a loss recognized on unfavorable, non-cancelable purchase commitment related to inventory items. Ya, nanti tuh inventory itemsnya kita akan lihat sebetulnya tidak terlalu uh, tidak terlalu literally inventory, tapi yang perlu di-emphasize adalah bahwa ada kata-kata loss di sini, ya. Ada loss yang mau tidak mau harus kita tanggung sebagai akibat bahwa adanya non cancelable ataupun suatu kondisi di mana kita tidak dapat melakukan pengcancelan atau suatu transaksi, akibatnya kita menderita sebuah kerugian dan kita harusnya itu tadi dari kata-kata onerous tadi ya. Nah, kita ada contoh case-nya. To illustrate another situations, assume that Smart Sport operate profitably in a factory that it has lease on in which it pays monthly rental. Smart decide to relocate its operation to another facility. However, the lease on the old facility continues for the next 3 years. Unfortunately, sayangnya masuk ke dalam si kondisi sistem non cancelable, Smart cannot cancel the lease, nor dia tidak dapat mengcancel sewa lease-nya, ataupun dia tidak dapat nor will it be able to sublet the factory to another party. Jadi dia tidak dapat juga menyewakan kepada pihak ketiga, ya. Nah, itu sehingga dia harus mengakui loss tadi, ya. The expected cost to satisfy this onerous contract are 200,000, ya. In this case, Smart makes the following entry, ya. Loss on lease contract, ya, sama lease contract liability, ya. Nah, ini sifatnya adalah sebuah kerugian yang menjadi tanggung jawab kita dan harus diakui. Akibat di mana ada suatu term and condition, kita tidak dapat melakukan cancelable ataupun kita tidak dapat membatalkan, bahkan tadinya yang kita harapkan kita bisa menyewakan kepada pihak ketiga supaya kita um, tidak terlalu banyak kerugian. Tapi di dalam kontrak hati-hati ya, kalau Anda melakukan sewa menyewa itu dibaca term kontraknya. Misalkan begini, Anda ingin menyewa kontrakan, kemudian Anda mau pindah kontrakan lagi. Nah, case-nya saya masih punya sisa 6 bulan nih Pak dalam jangka waktu 1 tahun. Karena katakanlah Anda sewa Januari sampai Desember, bulan Juli Anda udah ketemu kontrakan baru. Nah, bulan Agustus sampai Desembernya boleh nggak Pak ya saya kontrakan ke orang lain pihak ketiga. Nah, itu nanti harus dibaca di dalam kontrak Anda melakukan uh, perjanjian untuk sewa, ya. Nah, seperti itu. Nah, akibatnya kita melakukan uh, pengakuan, ya, loss on lease contract dan lease contract liability, ya. Nah, ini menggambarkan contoh kalau kita menghadapi kondisi di mana ada kerugian harus diakui, ya. Nah, berikutnya kita akan melihat masalah closure, masalah pengungkapan, ya. Masalah closure, masalah pengungkapan sehingga yang menggambarkan current liability dan liabilities lainnya. Nah, untuk lebih oh ya, sebelum sampai sana saya lupa ada satu lagi bahasan terkait dengan contingency, ya. Nah, contingency ini menjadi apa, terutama sekarang banyak perusahaan-perusahaan ataupun case-case di mana perusahaan mendapatkan suatu kondisi dia mengalami lawsuit, ya. Nah, tuntutan hukum ini itu adalah sebetulnya esensinya adalah suatu bentuk kewajiban juga. Cuma masalahnya kewajiban ini sifatnya ke depan. Unpredictable, jumlahnya belum bisa di measurement, ya, pengukurannya masih agak sulit,
dan tingkat suksesinya kita tidak tahu ya. Either mau kita yang dituntut ataupun kita menuntut orang ya. Once lawsuit masuk ke dalam suatu proses peradilan, maka kita tidak bisa menggaransi baik kita yang menuntut kita menang ataupun kita yang dituntut kita yang kalah. Sebaliknya, jangan-jangan pada saat kita menuntut kita yang kalah di dalam proses peradilan. Karena ada pembuktian dan segala macam bukti-bukti baru, jangan-jangan pada saat kita menuntut kita yang kalah, kita yang harus membayar ganti kerugian. Conservatism accounting berusaha untuk mengcapture adanya probability lawsuit tadi. Nah, itu yang paling mudah contoh dari contingency. Ya. Nah, contingent liability kita masuk ke teorinya sedikit. Contingent liability are not recognized in the financial statement because they are possible obligation not yet confirmed as a present obligations ya. Belum dikonfirm sebagai present obligation. A present obligation for which it is not probable that payment will be made. Sifatnya masih not probable, the payment itu akan dibayarkan, belum tentu. A present obligation for which is reliable estimate of the obligation cannot be made. Kita tidak punya pengukuran yang presisi pada saat melakukan ganti kerugian imaterial, misalkan jumlahnya 20 miliar. Apakah kita harus mencadangkan 20 miliar? Belum tentu, ya. Nah, seperti yang tapi kemudian kan karena sifatnya tadi yang belum pasti tadi, maka di pembahasan lebih lanjut dia bilang seperti ini. Contingent liability guideline. Virtually certain, at least 90% ya report as liability. 51-80% report as liability ya. Yang sifatnya sudah pasti ya, sudah misalkan begini, putusan hakim sudah keluar, kita wajib membayarkan ya ganti rugi kerugian sebesar 2 miliar. Kalau tidak akan ada harta eksekusi. Putusan tadi bisa dijadikan masuk ke dalam justifikasi dalam kewajiban perusahaan. Tapi apabila tidak ada justifikasi, ya, tidak ada judgment, maka kita masuk ke dalam dua row di bawahnya, ya. Possible, kemungkinan possible but not probable, ya. Kemungkinan ada tapi belum tentu juga. 5-50% disclosure required. Disclosure required ini nanti munculnya teman-teman tidak di dalam laporan keuangan tapi di notes to financial statement. Di catatan atas laporan keuangan. Di situ nanti kita akan mengungkapkan perusahaan-perusahaan kalau misalkan dia sedang menghadapi tuntutan hukum atau sedang menuntut perusahaan lain ataupun menuntut pihak-pihak tertentu. Ya. Kalau kecil sekali less than 5% maka no disclosure required. Ya. Hati-hati juga pada saat mencantumkan di catatan atas laporan keuangan. Karena pada saat kita mencantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan, maka itu akan menjadikan bad signal bagi pembaca laporan keuangan ya. Investor, pemegang saham itu ataupun stakeholder dia tidak terlalu menyukai dengan berita-berita sekalipun dia masih probable yang mengkondisikan bahwa perusahaan kita sedang menghadapi tuntutan hukum. Pak, jumlahnya belum naik Pak menjadi liability ya. Pada saat masuk ke dalam disclosure saja ataupun sudah masuk ke dalam proses peradilan, maka kita wajib untuk mengungkapkan di catatan atas laporan keuangan ya. Itu terkait dengan contingency ya. Jadi teman-teman kalau kita mau cerita in the whole perspektifnya, kita punya current liability. Current liability teman-teman bisa menceritakan ada current liability, hutang dagang jangka pendek. Kemudian teman-teman bisa menceritakan non-current liability. Non-current liability teman-teman bisa menceritakan ada promissory note ya. Pada saat sudah memakai suatu perjanjian dengan mencantumkan bunga, mencantumkan periode waktu, nah maka sudah dan periode waktunya adalah dia di atas 1 tahun, 3-5 tahun, maka sudah bisa menjadi non-current liability. Provisi teman-teman bisa menceritakan adanya pencadangan, konservatisme, adanya kehati-hatian. Perusahaan harus mencadangkan apa misalkan case-nya, teman-teman bisa bercerita terkait dengan warranty. Garansi sifatnya adalah kewajiban. Ya, Anda beli TV, Anda beli handphone, saya punya hak klaim garansi saya 3 tahun ke depan, maka perusahaan harus mencadangkan garansi tadi. Mencadangkan garansi tadi masuk ke dalam ranah kewajiban, ya. Kemudian teman-teman juga bisa bercerita terkait dengan redeem, ya.
teman-teman kalau menjanjikan hal yang analogi paling mudah mungkin, kalau kalau case-case terkait dengan di buku yang apa, yang contoh di buku terkait dengan eh, apa mixing bowl tadi, misalkan menukarkan satu kupon ditambah dengan 3 kupon ditambah dengan $1, itu equal, bisa ditukarkan dengan barang tertentu, ya. Pada saat kita menjanjikan ke seseorang untuk bisa menukarkan, maka akan ada kewajiban di sana, ya. Itu terkait dengan provisi. Provisi juga tadi yang kedua. Provisi yang ketiga, teman-teman bisa bercerita terkait dengan environmental liability. Ya, environmental liability adanya tanggung jawab, ya, yang ingat substansinya tadi saya sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa rekognisinya harus dilakukan di awal pada saat kontrak. Kok bisa Pak? Ya, pakai fair value ataupun kita tarik menjadi present value. Ya, yang tadi jumlah case-nya dari 1 juta menjadi 620 karena efek 10% dan 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depannya apa teman-teman? Jangan lupa useful of asset, ya, masa guna asetnya, ya. Nah, itu harus direkognisi di awal dan diakui diaccrue setiap tahunnya. Seperti itu, ya. Berpindah dari provisi, teman-teman berikutnya adalah bicara contingency, ya. Contingency sifatnya adalah dia memiliki probability yang belum pasti, belum memiliki alat ukur yang tidak reliable, ya, makanya kita masukkan ke dalam contingent. Pada saat dia sudah mulai bisa dapat diukur, sudah ada justifikasi yang pasti, maka kita bisa masukkan ke dalam laporan, ke dalam akun liability. Tapi once dia masih sifatnya possible but not probable tadi, maka kita masukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan, ya. Nah, yang satu lagi misalkan ada contingent asset di sini contohnya, ya. Contingent asset is a possible asset that arise from past event and whose existence will be confirmed by the occurrence or not occurrence, ya, of uncertain future event, ya, not wholly within the control of the company, ya. Nah, ini hati-hati pada saat kita memakai contingent asset. Ini kata-kata non occurrence, ya, bukan hal yang sifatnya berulang. Future event, ya, not wholly within the control of the company, ya, bukan kontrol dari perusahaan itu sendiri. Artinya apa? Kita kemungkinan mendapatkan sesuatu aset tapi kita nggak pernah tahu gitu loh. Aset ini mau datang dari mana? Misalkan apa? Hibah, donasi dan segala macamnya, ya. Kemudian kita misalkan mendapat hibah 10 unit komputer, ya. Seperti itu. Itu kan bukan hal yang sifatnya berulang secara pasti dan kita kan tidak tahu namanya kebijakan bisa berubah atau tidak. So not wholly within the control of the company, ya. Contingent asset are not recognized on the statement of financial position. If realization of the contingent asset is virtually certain, ya, it is no longer considered as a contingent asset and is recognized as an asset. Jadi, Pak, contingent katanya tidak dilaporkan dalam laporan keuangan. Pada saat dia virtually certain, ya, tingkat suksesinya 90% ke atas, maka kita tidak lagi menamakan dia menjadi contingent asset. Kita menamakan dia menjadi aset, ya. Nah, pada saat dia menamakan dia menjadi aset, ya, maka kita akan laporkan di statement of financial positions, ya. Persentage lainnya adalah bicara terkait dengan probability-nya, 51-90% disclose dalam catatan atas laporan keuangan, ya. Sisanya kita tidak membutuhkan no disclosure required, ya. Nah, itu yang menjadikan justifikasi percentage, ya, untuk kita masuk ke dalam apakah dia masuk ke dalam statement of financial positions atau dia masuk ke dalam notes of financial position atau dia tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, ya. Apakah ini suatu ukuran yang baku, percentage yang baku? Tidak, ya. In practice, the percentage of virtually certain and remote may deviate from those percentage here, ya. Ini bisa menjadi diskusi, ya. Saya bilang 80%, 80% bisa jadi masuk probable report as asset, ya. Nah, bagaimana kita mencantumkan 80%, 90%? Ini adalah masalah justifikasi yang diperkuat dengan bukti administratif. Misalkan begini, saya akan mendapatkan hibah 20 komputer dari pemerintah, ya. Secara
secara fisik barangnya belum sampai di kita, tapi secara surat keputusan misalkan dari surat keputusan Kementerian Pendidikan bahwa sekolah saya akan menerima 20 unit komputer, maka bisa kita ajukan 20 unit komputer tadi sebagai aset kita. Secara fisik belum, tapi secara tertib, secara administratif kita sudah menerima surat keputusan bahwa kita akan menerima uh, kontingen aset tadi. Nah, itu nanti akan menjadi diskusi antara pengakuan tadi menjadi diskusi antara auditi dan auditor untuk melakukan pengakuan atas kontingen aset menjadi aset tadi, ya. Nah, yang berikutnya adalah kita bicara presentation dan analysis, ya. Jadi sebetulnya ada beberapa manfaat, ya. Teman-teman bisa bicara current liabilities itu ini masalah provisi, teman-teman bisa bicara masalah guarantee, redeem, environmental liability. Nah, tapi sebetulnya adalah selain kita mempelajari terkait dengan bagaimana pengakuan atas current liabilities tadi, tapi juga bicara masalah presentasi. Presentasi itu adalah pada saat angka tersebut ditampilkan di dalam laporan keuangan, apakah memberikan asas manfaat, ya. In practice, dia bilang presentation of current liabilities. In practice, current liabilities are usually recorded and reported in financial statement at their full maturity value. Ya, kenapa kita bisa menampilkan full maturity value-nya? Karena sifatnya masih short term period. Kalau within 1 year, kenapa kita tidak tampilkan full maturity value-nya? Tapi pada saat teman-teman sudah bicara liability tadi menjadi 3 tahun, teman-teman sudah tahu aging schedule, ada percentage yang kita bisa collect menjadi terus menurun pada saat tahunnya semakin ke belakang, maka kita tidak bisa menampilkan full maturity value. Karena apa? Bicara net realizable amount, nilai realisasi bersih, teman-teman harus membuat aging schedule. Aging schedule teman-teman harus mencadangkan mana yang tertagih, mana yang tidak tertagih. So we cannot disclose full maturity value in terms of non-current liabilities, ya, seperti itu, ya. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas di laporan keuangan saja. Jadi next videonya teman-teman kita akan sedikit membuka lah in practice sebetulnya karena liabilities dan liabilities itu sebetulnya banyak sekali bentuknya dan kita nanti akan mencoba membukanya di dalam laporan keuangan, ya. Nah, analysis of current liabilities. Oke, Anda bisa calculate current liabilities, Anda bisa determine the amount, and then so what next-nya? So what next-nya adalah harus memberikan asas manfaat. Misalkan perhitungan current liabilities tadi ditaruh menjadi salah satu komponen dalam current ratio, ya. Kemudian juga bisa masuk ke dalam asset base ratio. Jadi teman-teman belajar akuntansi tidak hanya belajar bagaimana cara menyajikan, tapi juga kalau bisa diharapkan kita bisa memberikan asas manfaat dari angka-angka yang sudah kita tentukan, ya. Karena apa? Bicara angka current liabilities standalone sendiri sebetulnya tidak ada artinya. Tapi misalkan kalau kita kaitkan current liabilities dengan current asset, oh, ini mungkin masih bisa memberikan korelasi. Tapi akun sendiri itu teman-teman sebetulnya tidak bisa banyak memberikan manfaat kalau dia berdiri sendiri akunnya. Tapi pada saat kita kaitkan current liabilities dengan revenue, nah itu kan teman-teman sudah mulai bisa melihat korelasinya bagaimana asas rasio tadi bisa memberikan manfaat. Nah, jadi sebetulnya manfaat itu kita bisa mengkombinasikan antar akun dalam laporan keuangan sehingga bisa memberikan justifikasi perhitungan-perhitungan yang bisa rasio-rasio yang bisa dijadikan justifikasi untuk pengambilan keputusan, ya. Karena ingat sekali lagi angka berdiri sendiri, akun berdiri sendiri standalone itu dia tidak bisa memberikan manfaat, ya, meaningless seperti itu, ya. Nah, kita nanti akan bicara disclosure tadi di dalam contoh laporan keuangan. So next videonya kita akan ambil satu laporan keuangan, ya, laporan keuangan listed di Bursa Efek, ya, yang ini publicly available, jadi kita tidak mengambil laporan keuangan yang memang tidak disediakan publik untuk umum, ya. Jadi untuk video yang sekarang chapter 13 saya akhiri sampai di sini secara teorinya, tapi nanti kita akan pindah ke dalam kita akan buka laporan keuangan di video berikutnya. Oke, terima kasih.